kalau kita berbicara tentang judi, ya itu berat, geng. Judi menghancurkan keimanan. Bohong, tipu, kalau kamu menang, itu awal dari kekalahan. Itu judi. Tipu, bohong, kalau kamu kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi. Bener juga ya. Dengan adanya coach baru, ya semuanya pun harus baru, strategi baru, harus menyesuaikan, ya memulai dari nol lagi. Ya rasa-rasanya kalau udah macam ini, ya bye-bye kualifikasi Piala Dunia, ya bye-bye World Cup, ya. Sama datang lagi-lagi masa gelap dari timnas Indonesia, ya. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi, ada saya di sini. Wa loncong salam, loncong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Kecuali kondisi saya agak kurang sehat dikarenakan kemarin itu saya mendapatkan berita yang cukup menyedihkan, ya, apalagi kalau kita berbicara tentang dunia persepak bolaan tim nasional Indonesia, geng. Ini sangat-sangat menyedihkan dan sekaligus, ya intinya kacau lah, geng. Kacau semuanya, geng, ya. Gimana nggak kacau, geng? Ya, jadi sebenarnya beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya 2 atau 3 hari yang lalu, geng, ya, sebenarnya saya sudah membaca berita ini, geng, ya. Nah, tiba-tiba ada satu postingan yang 2 hari atau 3 hari yang lalu sempat viral, geng, ya. Ada salah satu exco dari PSSI itu menulis, ya, di sosial media tentang ini, geng. Terima kasih Sintayong atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia, ya. Pertanda apa ini, Wak? Ya pertanda Sintayong artinya tidak lagi menjadi head coach dari timnas Indonesia. Astaghfirullahaladzim. Dan ini sangat membuat saya, ya, atau mungkin semua rakyat Indonesia pecinta bola sepak bola itu hancur, geng, ya. Bisa dikatakan kemarin pada tanggal 6, ya, 6 Januari itu adalah hari patah hati, ya. Hari patah hati nasional untuk seluruh fans timnas Indonesia, geng, ya. Oke lagi, sebelum kita mulai video ini, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, ya. Kita akan ulas bersama, ya, sampai video ini selesai. Jadi ketika saya membuka Instagram, ada banyak sekali, geng, ya, berita-berita tentang berpisahnya antara Sintayong dan juga Indonesia, geng. Waduh, kacau nih, ya. Ini adalah list, ya, pencapaian Sintayong ketika bersama dengan skuad Garuda, geng, ya. IFF kemarin, ya, di tahun 2020 juara 2, ya, walaupun gak bisa juara pertama tapi juara 2 it's okay lah, ya. Lalu IFF Under 23 2023 juara 2 juga, ya. Tetapi deretan hasil, ya, atau pencapaian dari Sintayong itu tidak hanya itu, geng, cukup banyak, ya. Lolos Piala Asia 2023, lolos Piala Asia Under 20 2023, lolos Piala Asia Under 23 2024, lolos Piala Asia 2027, 16 besar Piala Asia 2023, semifinal Piala Asia Under 23 2024, ya. Thanks for everything untuk Sintayong. Jadi memang benar-benar, berita ini sangat-sangat membuat saya cukup sedih, geng, ya. Banyak sekali berita-berita dari Instagram, geng, ya. Ya Allah. Jadi ada satu
ungkapan ya dari salah satu player legend yang pernah membela timnas Indonesia, geng ya. Menurut Beto Gonçalves ya, jika diganti sekarang, pemain sudah percaya cara bermain dari Sintayong dan filosofi melatihnya. Jadi kalau Coach Shin keluar, saya pikir Indonesia sangat rugi. Nah itu ya kata dari Beto Gonçalves ya, salah satu player yang cukup legend yang pernah membela timnas Indonesia, geng. Gila ya Allah. Dan inilah, geng, dipecat ya, dipecat. Jadi bukan Sintayong mengundurkan diri ya, bukan meninggalkan, tetapi dipecat. Nah itu, geng ya, PSSI resmi pecat, geng, pecat berarti dikeluarkan ya pelatih timnas Indonesia Sintayong ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan mencopot ya atau mengeluarkan, memecat Sintayong dari pelatih timnas Indonesia. Nah, Erick Thohir menilai perlu ada pimpinan yang bisa melihat strategi dan komunikasi yang lebih baik, gitu katanya, geng ya. Tapi ya sama. Aduh. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Ya, itulah yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain. Aduh, saya jujur gak bisa berkata apa-apa lagi, geng ya. Aduh, banyak sekali posting-postingan ya. Thank you for all, terima kasih Sintayong ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak bisa berkata-kata, gue nyesek banget ya, nyesek banget, geng ya. Kalau ditanya ikhlas, jujur gue gak ikhlas, sama ya, gak ikhlas. Dan aku cukup terkejut, geng. Cukup terkejutnya apa? Nah, ini ada satu postingan yang menarik, geng ya. PSSI, geng, resmi pecat Sintayong ya kan. Sebenarnya kontrak Sintayong sebenarnya masih berlaku sampai di tahun 2027. Nah, yang membuat para pecinta sepak bola Indonesia geram, kecewa, sakit hati ya, patah hati nasional itu kenapa di tahun 2025 Sintayong dipecat. Nah, itu, geng, yang membuat kami ini semua ya sedih ya. Ini rasa-rasanya nggak mungkin ya, sangat cepat berlalu ya, sangat mendadak sekali. Berkat Sintayong, timnas Indonesia bisa bertanding di Piala AFC 2023 setelah 16 tahun absen. 16 tahun, geng. Dan naik peringkat FIFA Indonesia, geng ya, dari ke 173 menuju ke 134. Nah, ini aku nggak bisa jawab karena masih misteri yang besar sekali. Kira-kira apa alasan pemecatannya? Apakah karena Sintayong belum berhasil memenangin piala besar buat timnas? Tapi ya itu sama dengan kalau dengan adanya coach baru ya, semuanya pun harus baru, strategi baru, harus menyesuaikan ya, memulai dari nol lagi ya. Rasa-rasanya kalau udah macam ini ya bye-bye kualifikasi Piala Dunia ya, bye-bye World Cup ya. Sama datang lagi-lagi masa gelap dari timnas Indonesia ya. Bisa dikatakan seperti itu, geng. Terima kasih Coach Sintayong ya. Ya nggak salah lah kalau tajuk ini tuh sesuai ya, karena memang dipecat ya.
PSSI resmi pecat coach Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Ya, dipecat. Ya. Apa-apaan ini? Cobalah berjalan dulu ya dari kualifikasi Piala Dunia, apalagi besok ini geng ya 2025 sebelum hari raya kalau tak silap geng ya. Sebelum raya Indonesia akan bertemu dengan Bahrain ya. Indonesia bertemu dengan Bahrain, bertemu dengan Australia kalau tak silap geng, dan itu rasa-rasanya gak yakin geng, serius gak yakin aku geng. Nah ini update nih 127 2025 dengan 0 piala, 25 kemenangan, 15 draw, 21 kalah. Sebenarnya kalau dari akumulasi seperti ini gak buruk-buruk amat geng ya, gak jelek-jelek amat, tapi why ya, why? Dan akhirnya banyak sekali geng spekulasi kira-kira siapakah yang pantas ya menggantikan Sintayong di timnas Indonesia. Terbesit kabar ada Louis van Gaal, ada Roberto Mancini. Timnas Arab Saudi kayaknya nggak mungkin kalau Roberto Mancini. Erik ten Hag ya, ada Giovanni Van Bie ya. Tetapi ternyata yang buat saya cukup terkejut bukan list dari 4 orang ini geng ya. Ternyata ini justru malah Jiran nih yang tahu nih geng. Nah, akhirnya memang sudah diketahui semua orang lah ya. Selepas Sintayong diumumkan dipecat ya, baru beberapa jam kemudian muncul nih berita ini. Nah, Barcelona legend ya, Patrick Kluivert ya, Patrick teman dari SpongeBob. Nah, masalahnya ada yang ramai geng yang bertanya nih, terutama untuk kawan-kawan Jiran nih geng ya. Sampai-sampai ada ini geng, ada yang berkomentar ya, orang Indonesia nih, Malaysia tak nak ambil Sintayong kah buat Harimau Malaya ya, saking karena memang begitu geramnya, ya udahlah ambil aja Sintayong ya untuk Harimau Malaya, siapa tahu bisa ngalahin timnas Indonesia. Sampai begitu geramnya geng ya. Indonesia fans bagi tahu kenapa korang tak suka Kluivert nih ya, Kluivert Patrick. Ya karena dia kaki judi geng ya. Lalu dari track recordnya juga sangat buruk ya, tidak lebih baik daripada Sintayong. Itu yang saya ketahui dari berita geng ya. Aduh, kita lihat. Nah, track record sebagai pelatih tak bagus, plus pernah tersangkut skandal judi. Nah, raja judi dan suka berhutang. Jadi CV-nya ini teruk ya geng. Ya Allah, ingatlah wahai saudara Malaysia, FWM and PSSI tidaklah berbeza. Mafia inside, waduh. Tania Meli FWM sudah doing evaluation dan membuka harapan baru. Teruk PSSI. Nah itu aku no comment lah geng. Nah ini, bukankah Sintayong lebih paham dan sudah serasi dengan player Indonesia? Habislah dikucar-kacirkan sinergi pemain. Takziah buat Indonesia. Hari berduka buat Indonesia. Bertabahlah wahai saudaraku, tetapi emotikonnya sambil ketawa. Nah ini ya, masih ada yang bertanya nih, kenapa ramai tak nak dengan Patrick jadi coach? Ya karena kaki judi geng ya, penjudi, CV teruk, penjudol bro, judi online. Sebelumnya dia gagal sebagai pelatih Curaçao ya. CV dia lebih jelek daripada Sintayong. Jadi maksudnya track recordnya itu lebih jelek daripada Sintayong geng ya. Kaki judi, record track agak teruk ya, track record judi itulah. Ya karena kalau kita berbicara tentang judi ya itu aduh berat geng. Judi menghancurkan keimanan. Bohong, tipu, kalau kamu menang itu awal dari kekalahan. Itu judi. Tipu, bohong, kalau kamu kaya
itu awal dari kemiskinan. Judi. Bener juga ya. Makanya ramai fans dari Indonesia itu sangat menyayangkan hal itu, geng ya, karena dari CV track record si Patrick kawan SpongeBob ini teruk, jelek, geng. Ya, itu ya. Komentar para pemain timnas usai Sintayong dipecat. Nah, ini komentarnya apa nih? Oke, dari Martin Pas ya. Hargai momen yang telah kita ciptakan dan sejarah yang telah kita ukir selama beberapa bulan terakhir. Mari percaya pada proses ini, teruslah percaya, sampai jumpa di bulan Maret. Jujur Pas, ini rasa-rasanya saya yang pesimis ya. Tidak optimis tapi pesimis ya. Hilang sudah confident, geng ya. Aduh, nah ini Marcelino Arhan. Aku hanya mau bilang terima kasih untuk segalanya yang telah Anda buat dan sampai bertemu di waktu yang akan datang. Aku sangat bangga bisa bekerja sama selama 4 tahun dengan Anda. Saya merasa seperti kehilangan dunia saya ya. Marcelino ya. Ada Hernando, terima kasih Coach Sintayong. Kalau bukan coach yang suruh saya berhenti latihan untuk operasi, mungkin saya tidak bisa melangkah sejauh ini. Tuh, geng. Ada J It says, Coach, terima kasih atas semua kenangan yang telah dibuat bersama timnas Indonesia. Kami menulis sejarah bersama dan menghargai setiap momen yang kita miliki. Meskipun ini adalah dunia yang sulit, saya percaya bahwa federasi kami akan selalu membuat keputusan terbaik untuk Indonesia. Nah, itulah. Ada Justin Hapner ya. Saya benar-benar kecewa karena Anda harus meninggalkan tim nasional kita. Bukan meninggalkan, Justin, dipecat ya, dikeluarkan dari tim. Nah, itu. Aduh, ada Asnawi ya. Cinta dan perhatiannya berada pada level yang lebih tinggi. Terima kasih atas segalanya pelatih. Dan ya itulah, geng. Dan ya ini betul sekali ya. Selamat datang kembali ke mode kehancuran buat timnas Indonesia. Oke, geng, ya cukup sudah untuk video luahan kesedihan dan kekecewaan saya, geng. Ya nggak bisa berharap banyak, tak boleh berharap banyak. Cuman harapan saya mungkin ya dengan pelatih coach yang baru, siapa tadi? Patrick ya. Patrick ini aku no comment, geng. Dan aku nggak tahu kenapa Pak Erick Thohir PSSI memilih dia. Aku nggak tahu, tapi yang jelas semoga setidaknya meskipun dia kaki judi atau punya track record yang teruk ya, harapan saya semoga dia bisa membawa timnas Indonesia menuju ke lebih baik ya. Oke, geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf ya apabila mungkin kalau ada ungkapan saya yang salah ya, saya minta maaf. Dan akhirnya saya Warlonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.